Feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight, hold tight. Dripping lights paint the skies, all because of you. Dripping lights paint the skies, only you can make me move. You can make me move. Can make me move. You can make me move. Can make me. So alive, make it last forever. Stop in time, yeah, I'm surrendering. Hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight, hold tight. Dripping lights paint the skies, all because of you. Dripping lights paint the skies, only you can make me move. You can make me move. Can make me move. Can make me move. You can make me move. Can make me. Selamat pagi guys. Pagi ini kita sarapan di Adempira Spa Hotel, tempat di mana tadi malam kita menginap. Restoran ini menyajikan sangat banyak menu yang bisa kita pilih. Ditambah dengan alunan musik yang mendayu-dayu. Hotel ini recommended guys. Menu favorit saya telur ayam rebus. Masih gelap guys, tapi kita harus berangkat. Seperti ini langit pagi di Pamukkale, cantik dan romantis. Tempat yang akan kita kunjungi pada hari ini adalah makam filsuf terkenal dunia Maulana Jalaluddin Rumi di Konya. Tetapi sebelum sampai ke tempat tujuan, ada beberapa tempat yang akan kita singgahi. Nah guys, ini adalah salah satunya. Tempat ini menjual berbagai perlengkapan untuk kamar tidur dan jaket Burberry. Nah guys, ayo masuk. Selamat pagi. Apa kabar? Baik. Luar biasa. It's amazing. Amazing. Lu beli itu tuh bawa
Antal, Selamut, Handuk, orthopedic pillows, towels, tablecloths. If you want to buy other home textile items, on the right side we have another store. If you want, we can go there. And we can make vacuum pack like this. You can carry easily like this. And Burberry items. Do you know in the world, some of Burberry items are made in Turkey. Tika plus % off made in Turkey, 13% off. If you search in Google, you can find this information and yes, oh my god, you will see. These are all made in Turkey. Oh yeah. Made in Turkey and export another country. These are more export samples. And when you scan with your telephone, you will visit website, Burberry website. Okay. Burberry has 3 categories in the world. Prosume London and British. Now you will see Burberry London classic like this, trench coat style, and Burberry British casual design, short jackets. Di sini banyak yang murah loh guys, jangan kalap ya. Setelah berbelanja, di pintu keluar terdapat toko aksesoris dan coffee shop. Minuman hangat adalah pilihan untuk cuaca dingin seperti ini. Oh, ada 10, beri lah 10. Ambil dua yang 100. Guys, kita melanjutkan perjalanan. Saya menyukai pemandangan yang disajikan saat kita berada di dalam bus menuju ke Konya. Coba lihat guys, sepanjang jalan sangat indah, sangat memanjakan mata. Konya disebut juga Konya, merupakan kota yang terletak di Turki bagian selatan pada plato tengah Anatolia. Konya dalam sejarah kota ini dulu dikenal dengan nama Iconium. Penduduknya berjumlah sekitar 742.000 jiwa. Nah guys, tempat kedua yang akan kita singgahi sebelum tiba di kota Konya adalah kota ini bernama Anatolia, di mana penduduknya bertani bunga popi. Tanaman bunga popi ini akan menghasilkan getah yang kemudian diproduksi menjadi obat-obatan, salah satunya adalah opium. Kita singgah guys untuk menikmati kudapan khas Turki ini. Yogurt, madu, dan opium. Kita coba ya, tetapi sebelumnya kita aduk dulu. Rasanya guys, enak di lidah, asam, manis, dan crunchy. Saya menyukainya. Menjadi sebuah pengalaman bisa menikmati opium walaupun hanya bijinya. Kita melanjutkan perjalanan ke Konya guys. Tertulis di dalam Wikipedia, orang Frigia mendirikan kerajaan di Anatolia Tengah pada abad ke-8 sebelum Masehi.
Xenophon menggambarkan Iconium sebagai kota terakhir di Frigia. Daerah ini dikuasai oleh orang Cimmeria sekitar tahun 690 sebelum Masehi, kemudian menjadi bagian dari Kekaisaran Alexander Agung pada tahun 333 sebelum Masehi. Selama periode Helenistik, kota ini diperintah oleh Raja-Raja Pergamon yang kemudian menyerahkan kerajaannya kepada Republik Romawi. Selama pemerintahan Kekaisaran Bizantin, kota ini dihancurkan beberapa kali oleh orang-orang Arab pada abad ke-7 sampai abad ke-9. Konya merupakan ibu kota dinasti Seljuk pada abad ke-11. Kota ini sempat menjadi pusat penyebaran agama Kristen sebelum datangnya Bani Seljuk di Turki pada tahun 1069 hingga kemudian menjadi bagian dari Turki Utsmani di tahun 1487. Guys, Konya merupakan pusat industri gandum di Turki dengan skala industri pertanian yang besar. Kota ini sekarang dikenal sebagai kota tokoh sufi terkemuka di dunia, Jalaluddin Rumi, atau dikenal pula dengan sebutan Mevlana. Perjalanan dengan mobil dari Pamukkale ke Konya membutuhkan waktu sekitar 5 jam. Kita istirahat makan siang dulu, guys. Tempat ini selain restoran juga terdapat toko oleh-oleh. Supnya juga lumayan kok. Oh ya? Pakai waktu itu? Lumayan deh daripada yang pertama. Hari pertama itu supnya aduh. Ampun ya? Ampun. Kayak habis loh. Apalagi yang ini bisa nambah tuh. Apalagi lapar soalnya. Oi, sambelnya. Guys, nasi Turki sangat khas dan rasanya lezat loh. Kamu harus mampir ke sini dan mencobanya jika melewati tempat ini. Konya selalu dikenal sebagai wilayah penghasil roti Turki, sebab wilayah ini berupa hamparan lautan gandum yang luas dan membentang ke segala arah. Untuk mencapai tempat ini banyak transportasi yang bisa kita gunakan, antara lain pesawat udara, mobil, kereta, dan bus. Sepertinya kita segera sampai, guys. Nah, kita sudah memasuki kota yang dihuni pertama kali dalam sejarah umat manusia. Kota ini kental akan tradisi, guys, yang masih memiliki jejak sejarah dari peradaban kuno yang memberikan atmosfer sebagai kota museum. Dari sini kita akan berjalan kaki beberapa waktu untuk sampai ke makam Mevlana. Tempat ini, guys, menjadi pusat pembelajaran dan pengajaran para sufi yang dahulu digunakan sebagai pemondokan para darwis. Sedikit tentang Mevlana. Beliau adalah seorang penyair, sufi Persia, teolog, sekaligus ulama yang lahir di Balkh, sekarang Samarkand, Persia Raya, pada 30 September 1207. Karya-karyanya berupa puisi telah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa dan juga diubah ke dalam beragam format. Rumi dikenal sebagai salah satu penyair terpopuler dan juga penyair terlaris di Amerika Serikat. Salah satu karyanya yaitu Kitab Masnawi yang disusun di Konya dianggap sebagai salah satu puisi terbaik dalam bahasa Persia. Karya ini merupakan salah satu karya paling berpengaruh dalam dunia sufisme dan kerap disebut sebagai Quran dalam bahasa Persia. Kita sampai di pintu masuk, guys, untuk menuju ke museum dan makam Mevlana.
Sebagian bangunan sedang direnovasi ya guys. Mengulik masa kecil sufi terkenal ini, ayahnya seorang cendekia yang saleh, seorang guru yang terkenal di Balkh. Masih merupakan keturunan Abu Bakar bernama Bahauddin Walad, sedangkan ibunya berasal dari keluarga kerajaan Khawarazm. Keluarganya meninggalkan Balkh dan menetap di Konya karena terancam oleh serbuan Mogol. Saat itu sang sufi berusia 3 tahun. Dalam pengembaraan dan pengungsiannya tersebut, keluarganya sempat singgah di kota Nishapur yang merupakan tempat kelahiran penyair dan ahli matematika Omar Khayyam. Menurut Wikipedia, di kota inilah Rumi bertemu dengan Attar yang meramalkan kelak si bocah akan masyhur yang akan menyalakan api gairah ketuhanan. Rumi memiliki seorang guru yaitu Syamsuddin Al-Tabrizi. Guru inilah yang membuat Rumi berubah secara drastis hingga pada akhirnya Rumi menjadi seorang sufi agung yang populer dengan syair-syair indahnya. Pada tahun 1244 Masehi, Rumi bertemu dengan Syamsuddin dari Tabriz yang mengubahnya menjadi sempurna dalam ilmu tasawuf. Setelah Syamsuddin wafat, Rumi kemudian bertemu dengan Hasamuddin Galabi yang mengilhaminya untuk menuliskan pengalaman spiritualnya dalam karya monumentalnya Matsnawi-ye Manawi. Ia mendiktekan karyanya tersebut kepada Hasamuddin sampai akhir hayatnya pada tahun 1273 Masehi. Rumi mengkombinasikan 3 hal sekaligus, mempunyai visi spiritual yang mendalam sekelas Buddha atau Yesus, mempunyai refleksi intelektual yang luas seperti Plato atau Aristoteles, dan mempunyai kemahiran dalam menemukan kata-kata indah seperti Shakespeare. Ciri khas yang membedakan puisi Rumi dengan karya sufi penyair lain adalah seringnya ia memulai puisinya dengan menggunakan kisah-kisah. Kisah-kisah ini digunakan sebagai alat pernyataan pikiran dan ide. Melalui puisi-puisinya, Rumi menyampaikan bahwa pemahaman atas dunia hanya mungkin didapat lewat cinta, bukan semata-mata lewat kerja fisik. Guys, kita akan masuk ke dalam museum untuk melihat makam sufi terkenal itu, juga melihat beberapa barang peninggalan sultan-sultan zaman kerajaan Utsmaniyah, karena Raja Mehmed dan Raja Sulaiman adalah pengikut ajaran Mevlevi. Selain itu juga terdapat baju-baju yang pernah dipakai oleh Rumi, alat-alat musik, Al-Quran peninggalan Kekaisaran Utsmaniyah, dan kain-kain sajadah. Bagus dong, di pejabat.
guys, apa yang kamu rasakan setelah melihat barang-barang peninggalan Mevlana dan makam tokoh-tokoh sufi? Saya merasa sedikit mistis dan tentunya ini adalah sebuah pengalaman yang sangat menarik. Guys, salah satu karya yang paling terkenal dari Jalaluddin Rumi adalah "Jangan tanya apa agamaku. Aku bukan Yahudi, bukan Zoroaster, bukan pula Islam. Karena aku tahu, begitu suatu nama kusebut, kau akan memberikan arti yang lain daripada makna yang hidup di hatiku." Wah guys, saya adalah salah satu pengagumnya. Selain pelajaran yang kita peroleh dari Museum Mevlana, tempat ini sangat memukau. Panorama di sini di sore yang dingin membuat perasaan saya bercampur aduk. Bukan hanya keindahan karya sastra saja yang ditinggalkan oleh Mevlana yang mengisi seluruh pikiran saya. Saat ini saya juga merasakan keindahan melalui mata saya. Saya menyukai bentuk-bentuk bangunan di sini, juga menyukai menara kurus yang berujung lancip itu. Kita sekarang berada di pintu keluar Museum Mevlana. Dan wow, hanya itu yang bisa saya ucapkan untuk melukiskan betapa saya menyenangi suasana saat ini. Rasanya tidak bosan untuk terus mengabadikan tempat ini. Hari sudah sangat sore guys, kita akan segera kembali ke bus untuk melanjutkan perjalanan ke Kapadokia. Dibutuhkan 3-4 jam untuk sampai ke Kapadokia dengan menggunakan mobil. Kita sampai di hotel di Kapadokia. Hari sudah larut dan cuaca sangat dingin. Burcu Kaya Hotel adalah tempat di mana kita akan melepaskan lelah pada tubuh dan pikiran kita pada malam ini. Kapadokia adalah daerah kuno yang berada di Anatolia Timur di Turki dan terletak di utara Gunung Taurus. Seperti dikutip dari Britannica, Kapadokia menjadi tempat di mana manusia Neolitikum tinggal dengan bukti ditemukannya tembikar serta peralatan di sekitarnya. Guys, kita akan membahas Kapadokia pada beberapa video berikutnya. Karena banyak tempat yang akan kita kunjungi di wilayah ini pada video-video berikutnya. Seperti ini suasana malam di Burcu Kaya Hotel guys. Terasa sedikit mistis. Dan sekarang kita akan menuju ke restoran untuk makan malam. Di restoran
ya restorannya, bukan? Dingin itu mati lo. Berapa derajat ini? Awan mana? Entah, nggak tahu kan kalian turun duluan. Dingin kali kok. Dia ke toiletnya di mana? Tungguin dulu kok. Di atas tangga ini restorannya guys. Di depannya terdapat kolam renang terbuka. Malam ini di luar sangat-sangat dingin. Mungkin sekitar -4 derajat Celcius. Guys, Burcu Kaya Hotel menawarkan kamar batu. Kamar-kamar batu berukir dan ber-AC. Selain TV dan minibar, kamar ini juga menyediakan shower atau bathtub. Nah guys, sekarang waktunya mandi dan tidur. Besok, di video berikutnya, kita akan mengunjungi banyak tempat di Kapadokia. Sampai besok, dadah!